سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. Hadis ini, hadis yang ke-50 ini dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan sekali dua kali saya ceritakan, saya kasih tahu siapa sosok Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah masih keluarga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang berakhir kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadis marfu'. Kalau hadis marfu' itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis juga namanya hadis maqtu'. Hadis maqtu' sampai kepada tabi'in. Ada yang mengatakan hadis munqati', ada yang mengatakan hadis maqtu'. Tapi ini adalah hadis yang tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis marfu', misalnya ada kata-kata rafa'ahu sahabiyyu ila nabi atau rafa'ahu rawi ila sahabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadisnya marfu'. Kalau hadis marfu' berarti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbicara hukum hadis itu tersendiri apakah sahih ataukah dhaif ataukah hasan. Tapi kalau sudah marfu artinya apa? Hadis tersebut sampai kepada Nabi. Nah, hadis marfu terkadang bisa sahih, terkadang bisa hasan, terkadang bisa dhaif, terkadang bisa bikinan orang. Nah, hadis marfu yang terpenting kalau dikatakan marfu itu sampai kepada Nabi, kalau mauquf itu hanya sampai kepada sahabat. Fahimtum? Hadis ini dari Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra sahabat Nabi. Ya, beliau ini putra sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga sahabat Nabi. Usianya masih sangat muda, ya. Jadi Rasulullah meninggal usianya masih belasan tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala, beliau ini selain keluarga Nabi karena bapaknya adalah paman Rasul, beliau juga sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semangat dan giat di dalam belajar. Beliau mengambil ilmu dari para sahabat yang lebih sepuh dari beliau. Seumuran dengan beliau juga beliau ambil. Jadi beliau ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kediamannya itu dipenuhi dengan tamu dari pagi sampai malam. Jadi sampai-sampai dikatakan di gerbang beliau itu dibacakan, sekarang siapa yang mau datang, yang mau bertanya tentang fikih, sekarang waktunya kalian. Mereka pulang, sekarang waktunya yang mau bertanya ilmu tafsir. Sekarang yang mau bertanya tentang masalah apa? Masalah ini dan itu, terus kebuka terus rumahnya sampai sekarang bagian orang-orang yang memerlukan uang gitu. Waktu ini terbuka untuk kalian. Jadi beliau ini adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang sangat sempurna. Beliau menceritakan bahwa datang seseorang bernama Uyainah ibn Husn pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar menjadi seorang pemimpin. Beliau adalah Amirul Mukminin dan beliau adalah Amirul Mukminin pertama. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin pertama karena sebelum Umar bin Khattab adalah Khalifatu Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar itu khalifahnya Rasulullah. Ya, beliau dipanggil Khalifatu Rasulillah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab dipanggilnya Amirul Mukminin. Makanya kalau kita biasanya kalau Ramadan nyebut nama Rasulullah sallu alaihi Allahumma salli alaihi, waktunya Sayyidina Abu Bakar Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq taraddu'an, biasanya begitu. Kalau giliran Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab taraddu'an, Sayyidina Uthman juga Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Karena dulunya Sayyidina Umar itu dipanggilnya Khalifati Rasulillah karena beliau wakilnya Sayyidina Abu Bakar kan, bukan wakilnya Rasulullah. Wakilnya Sayyidina Abu Bakar, jadi Khalifati Rasulillah. Jadi urusannya berapa kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman nanti gimana? Khalifati Rasulillah. Kemudian Sayyidina Ali bagaimana? Khalifati Rasulillah. Manggilnya kepanjangan. Makanya ketika ada sebagian orang pendatang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan antumul mu'minun, kata orang-orang ini, anta amiruna ya Sayyidina Umar, wahai Umar, anta amiruna ya Umar, wa antumul mu'minun, kata Sayyidina Umar. Setelah itu baru dipanggil Amirul
Mukminin radhiyallahu taala anhu arda. Jadi kalian tahu sekarang orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Zaman Sayyidina Abu Bakar enggak ada panggilan Amirul Mukminin, tapi beliau dipanggil Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada seseorang yang bernama Uyainah bin Hisn. Ini dari kabilah Fazarah namanya. Yang kabilah Fazarah ini kabilah kaum Arab juga, ya, tapi bukan suku Quraisy. Ya, orangnya biasanya kalau ngomongnya kadang-kadang ngawur gitu, bahasanya itu kasar. Ya, di antaranya juga Uyainah bin Hisn ini. Ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah masuk Islam beliau. Ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar mulai muncul nabi-nabi baru. Ya, ada Al-Aswad, ada siapa? Tulaiha Al-Asadi, ada Musailimah Al-Kadzab, kemudian ada siapa lagi? Banyak ya, orang-orang yang ngaku menjadi nabi. Nah, Uyainah bin Hisn ini termasuk orang yang murtad ketika itu. Jadi Rasulullah meninggal, dia murtad. Sayyidina Abu Bakar memerangi, ya, dengan pasukan Sayyidina Abu Bakar yang begitu hebat, dipimpin oleh diantaranya Usamah bin Zaid Hibbi bin Hibbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Uyainah ini termasuk orang yang ditawan. Akhirnya anak-anak kecil neriakin dia di kota Madinah, "Hei kamu ini kafir, aduwullah, kamu ini orang." Akhirnya dia taubat, akhirnya masuk Islam lah lagi. Nah, yang seperti ini gimana? Kata ulama, yang seperti ini berubah kedudukannya dari sahabat menjadi tabi'in. Karena masuk Islamnya kapan? Masuk Islam yang keduanya setelah ini kan sahabat yang berubah menjadi tabi'in, ya, sahabat yang berubah menjadi tabi'in. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya kalau hanya penamaan saja, ya. Ya, karena ada ayat Al-Qur'an habitat a'maluhum, orang yang irtidat sudah selesai, urusannya selesai. Ya, amal-amal yang pernah dia lakukan, perjumpaannya dengan Nabi sebelum itu sudah enggak ada lagi. Sehingga ketika dia masuk Islam berjumpa dengan sahabat, maka dia dikategorikan seorang tabi'in. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr bin Qais. Dia datang ke kota Madinah. Jadi dia punya keponakan namanya Al-Hurr. Hurr ini tinggal di kota Madinah. Sementara pamannya masih di Bani Fazarah, ya, tempat kabilah aslinya. Asar orangnya, ngomongnya bahasanya kadang-kadang sembarangan. Bahkan Rasulullah saja, Rasulullah bilang, saya ini yang paling jago main kuda katanya, tapi saya yang paling pandai di antara semua orang yang main kuda katanya. Masih di depan Rasulullah aja masih berani begitu, ya. Orangnya emang bukan gara-gara kurang ajar, emang udah bahasanya dari sana, orang situ begitu. Orang situ kalau ngomong ya emang udah begitu, ya. Orang Badui emang ngomongnya begitu. Ini yang begini nggak boleh dicontoh, ya. Tapi memang sudah adat tabiat mereka ngomong kayak begitu, ya sudah. Al-Hurr bin Qais wa kana minan Nafa'. Jadi Uyainah bin Hisn, ya, nama aslinya Hudzaifah. Uyainah ini kenapa dinamakan Uyainah? Uyainah itu tasghir dari ain, matanya kecil, karena ketika itu dia punya penyakit sehingga cacat, sehingga matanya berbeda dari mata orang lain, sehingga dia dipanggil Uyainah. Dia datang ke tempat keponakannya namanya Al-Hurr bin Qais. Jadi Qais bapaknya Hurr ini adalah, ya, saudara sama Hudzaifah atau Uyainah ini. Jadi Al-Hurr ini keponakannya. Hurr bin Qais dia enggak pulang ke kampungnya, karena apa? Karena sudah tinggal di kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW sepulang dari Tabuk, dia masuk Islam. Al-Hurr bin Qais dengan rombongan dari Bani Fazarah. Nah, Hurr bin Qais tinggal di kota Madinah. Berbeda dengan sebagian orang pulang, sementara Al-Hurr tetap bersama Rasulullah, tetap bersama para sahabat Sayyidina Abu Bakar, dan tetap sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pamannya ini datang ke kota Madinah, nginapnya di mana? Di rumah keponakannya siapa? Al-Hurr bin Qais. Siapa Al-Hurr bin Qais? Wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar. Beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. Siapa namanya? Al-Hurr bin Qais. Termasuk orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. An-Nafar. Nafar itu apa? 1 sampai 7. Kam ma'ak salah satu nafar. Berapa orang bersama kamu? 3 orang. Nafar itu 1 sampai 7. Sab'atu nafar. Kami ini bertujuh. Kalau sudah 8 bukan nafar lagi sebutnya. Adad. Kunna adad. Kami ini romo. Ja'a thamaniyatu nafar. Enggak. Kalau nafar itu enggak sampai 8.
Ya, kalau bahasa Arab nafar itu hanya sampai 1 sampai 7. Ada yang mengatakan 1 sampai 10. Di atas 10 nggak nafar lagi. Ya begitu. Secara supaya kita tahu cara insya, gimana cara membuat kata-kata bahasa Arab atau memahami kata-kata seperti ini. Wa kana minan nafari alladziina yudnihim Umar, termasuk berarti apa? 7 orang, ya, kurang dari 7 orang yang paling dekat sama Sayyidina Umar. Berarti apa? Ini orang dekat banget sama Sayyidina Umar. Kalau misalnya wa kana minal ladzina yudnihim Umar, termasuk orang yang dekat dengan Sayyidina Umar, ya, berarti bisa jadi orang dekat, semua orang ngaku dekat sama Sayyidina Umar. Tapi wa kana minan nafar berarti apa? Termasuk 7 orang atau di bawah 10 orang yang paling dekat dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bayangkan kehebatannya. Artinya apa? Orang dalam ini. Ya, orang dalamnya presiden. Pada masa itu kan Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Ini termasuk 7 orang paling terdekat. Berarti apa? Kuncinya sudah ada sama Uyainah. Dia mau ngadu sama Sayyidina Umar dan keponakannya orang dalamnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Wa kana al-qurra wa ashabu majlisi Umar. Wa kana al-qurra ashabu majlisi Umar. Dan siapa? Wa kana al-hurru minal qurra'i. Al-hur ini termasuk ahli Al-Quran. Jadi Al-Qurra itu dulu digunakan untuk menamakan para ulama. Kalau bahasanya sejarah atau bahasanya hadis, Al-Qurra maksudnya apa? Ulama. Al-Qurra karena apa? Karena pada masa itu dan masa ini sudah menjadi sesuatu yang maklum di zaman sahabat, zaman tabi'in. Kalau qurra itu orang qari itu dia tidak melewati 10 ayat yang dia hafalkan kecuali dia faham asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya, tafsirnya, mantuk mafhumnya, nas ta'wilnya. Jadi tidak ada 10 ayat yang dia lewati, itu qari. Kalau qari itu bahasanya dulu, kalau qari tidaklah melewati 10 ayat yang dihafalkan sebelum dia memahami semua hal yang berhubungan dengan apa yang dihafalkan. Makanya al-qari atau al-qurra jamaknya qari itu adalah ulama. Ya, ulama al-qurra. Fahim tum? Jadi sebutkan al-qurra berarti apa? Al-ulama. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar. Wa kana al-hurru min al-qurra'i ashab majlis Umar. Termasuk beliau adalah ulama-ulama orang yang musyawarah dengan Sayyidina Umar. Wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Jadi orang musyawarahnya Sayyidina Umar ini ada beberapa orang, di antaranya siapa? Al-Hurr bin Qais, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Faqala Uyainah ibn akhi. Uyainah bin Hasan bilang kepada keponakannya, "Ya ibn akhi, hai keponakan saya, laka wajhun 'inda hadzal amir?" Ente punya link enggak supaya ana bisa masuk ke ini pemimpin kita nih, ke presiden kita? Fasta'dzin li alaih. Ayo dong bawa ana pengen ketemu sama Amirul Mukminin. Fasta'dzan. Al-Hurr bin Qais akhirnya izin kalau sudah orang dalam izin. Fa'adzina lahu Umar. Sayyidina Umar bilang masuk aja enggak apa-apa. Ya, karena ada orang dalam. Jadi penting juga ini, ya. Penting kita tawakal, penting kita usaha. Yang ketiga rukunnya ada orang dalam, dalam segala hal. Pengen masuk surga juga begitu. Pengen masuk surga, minta sama Allah, ikhtiar, berusaha, tapi harus ada orang dalam. Caper sama Nabi Muhammad, sama keluarga Nabi Muhammad, sama ulama, supaya apa? Supaya dapat syafaat mereka. Kadang ada orang yang kelihatannya itu nggak benar, tapi dia punya orang dalam, bisa aja dia masuk. Bisa aja dia masuk, ya, karena punya orang dalam. Jadi orang dalam ruknun min arkanin najah. Hal laka wajhun. Ponakanku, kamu ini punya wajah enggak? Punya orang punya kemungkinan enggak? Kalau saya, katanya bisa. Falamma dakhala qala hiya ibn al-Khattab. Hiya ibn al-Khattab. Gitu. Hei kamu Ibn Khattab, dipanggil Ibn Khattab. Orang kalau misalnya panggil ya Amirul Mukminin, ini namanya penghormatan. Ya sahib Rasulillah, itu penghormatan. Kalau yang disebut adalah bapaknya yang enggak masuk Islam, dinisbatkan kepada ayahnya yang enggak masuk Islam. Ya Ibn Khattab, kamu ini kayak saya enggak berbicara tentang kamu ini adalah sahabat Nabi atau kamu ini anaknya Khattab yang tidak masuk Islam. Begitu bahasanya begitu.
Ya Ibn al-Khattab, hei ya Ibn al-Khattab, hei kamu ini Ibn al-Khattab. Fa wallahi beliau ini orang terkenal ya. Uyainah ini ngomong asal ceplos begitu. Orangnya begitu. Ya bahkan beliau ini terkenal memang di Arab sebelum masuk Islam saja sering menjadi pemimpin di dalam beberapa kejadian-kejadian. Apa katanya? Hei ya Ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal. Kamu ini berbagi sama orang Madinah saja banyak, tapi kabilah kami kamu tidak datangi. Ma tu'tina al-jazal, kamu tidak memberi kepada kami pemberian yang banyak. Wala tahkum fina bil adl, kamu tidak memberikan memberikan hukum dengan keadilan. Ini semau kamu saja, ini enggak benar. Faqadhiba Umar, Sayyidina Umar marah ini. Mau ditempeleng ini orang kurang ajar. Udah manggil nama, terus ngejek, udah dikasih masuk, belagu lagi. Sayyidina Umar, faqadhiba Umar, Sayyidina Umar marah tapi Sayyidina Umar tahu kejadian seperti ini banyak sekali terjadi pada zaman Rasulullah, dan Sayyidina Umar ketika itu ada ya, kisah Arabi yang terkenal yang menarik sorban Rasulullah sampai Rasulullah merah di sininya ya. Bahan sorban Rasulullah enggak halus ya, bahan hasyuhulif ya, sorban-sorban Yaman yang keras itu kalau ditarik langsung ya, Rasulullah menggunakan sorban Yaman juga. Ya, ditarik sampai merah, tapi Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, ata'dzan li?" Izinkan saya Rasulullah fi an adrib 'unuqa hadzal munafiq. Saya pengen memisahkan antara kepala dan badan munafik ini. Nah, Sayyidina Umar enggak. Bukan sekali dua kali, kalau antum baca antum bakalan dapetin banyak sekali kejadian, dan Sayyidina Umar selalu izin untuk memisahkan antara kepala dan jasad orang yang kurang ajar sama Nabi. Ini dia sendiri digitukan. Fa ghadiba Umar, Sayyidina Umar marah. Hatta humma an yuqi'a bihi, sehingga diinginkan sehingga Sayyidina Umar ingin an yuqi'a bihi, pengen ditonjok ini orang. Enggak kuat Sayyidina Umar. Orang emang udah asalnya begitu, Sayyidina Umar orangnya enggak bisa ini sedikit. Tapi bisa didiemin. Ada orang yang enggak kuat langsung aja bismillah, tapi ini mikir begitu. Mau nonjok mikir dulu. Faqala lahu Al-Hur bilang, "Ya Amirul Mu'minin." Ini udah marah nih, muka merah sudah mau nonjok. Ya Amirul Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, Allah mengatakan kepada nabinya, khudhil afwa, maafkan, wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik-baik, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari hal-hal yang bodoh, wa hadza minal jahilin, ini adalah kebodohan, jangan diikutin, jangan diikutin, hadza minal jahilin, wa inna hadza minal jahilin, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Sayyidina Umar sudah dengar itu, sudah senyum lagi. Sayyidina Umar itu terkenal wa kana waqqafan 'inda kitabillah ta'ala. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa Sayyidina Umar ini orang yang sangat waqaf. Waqaf itu apa? Lagi semarah-marahnya kalau udah dibacain ayat Al-Qur'an ingat. Udah enggak kuat. Ini orang mau dibunuh semua Sayyidina Umar. Man qala anna Muhammadan qad mata 'alautuhu bi sayfi hada. Ada yang berani ngebacot itu, ngebilang bahwa Rasulullah SAW meninggal. Saya penggal kepalanya. Nabi Muhammad hanya pergi sebagaimana Nabi Musa 40 hari, kemudian Nabi Muhammad akan kembali lagi. Sayyidina Abu Bakar naik mimbar langsung bilang, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Dibacakan ayat Al-Qur'an ke Sayyidina Umar, ka'anni lam atlu hadhihi al-ayah. Ya, kayaknya saya ini belum pernah baca ayat Al-Qur'an. Enggak jadi marah. Akhirnya beliau sadar setelah itu. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Beliau ini adalah orang yang waqaf. Waqaf itu apa? Ya bisa dengar ayat Al-Qur'an kecuali apa? Kecuali beliau akan langsung seketika berubah. Hadis yang ke-51, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di athra wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alayh, wal athra al-infiradu bi syai' amman lahu fihi haqq. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه، والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة
wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qalu tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun 'alaihi wal athara al-infiradu bi syai'in man lahu fihi haqq. Riwayat Ibn Mas'ud juga sudah sering sekali saya ceritakan siapa beliau, ya, latar belakang beliau dan apa kedudukan beliau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sebagian orang mengira beliau ini keluarganya Nabi. Karena bisa masuk rumahnya Nabi, keluar masuk, ngurusin sendalnya, ngurusin siwaknya, ngurusin segala sesuatu, kendaraannya Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ada aja beliau yang megangin sendalnya. Abdullah bin Mas'ud, sendalnya dimasukin sini. Jadi yang satu dimasukin ke sini, yang satu dimasukin ke sini, duduk. Beliau kecil sahabat Rasulullah SAW, tapi magamnya besar. Sampai katanya kalau sahabat-sahabat itu duduk, beliau berdiri sama tingginya. Tapi beliau lebih sering duduk di dekat sendal-sendal begitu. Jadi sendal Rasulullah dimasukin ke tangannya, masuk begitu. Sendal Rasulullah masuk ke tangan sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Radhiyallahu anhu wa huwa kabir. Kata beliau, satakunu ba'di athara. Nanti setelah saya tidak ada, kata Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman sekarang ini, satakunu ba'di athara. Fitnah, terjadi fitnah. Wa umurun tunkirunaha, hal-hal yang kalian enggak sepakat. Hati sudah dengan yakin bahwa kalian tuh ngerasa ini enggak benar, tapi enggak bisa dirubah. Fitnah, itu namanya fitnah. Ngelihat kezaliman nyata di depan mata, sudah berusaha tapi enggak berubah-ubah. Athara, umur tunkirunaha. Ini udah jelas kesalahan, tapi kok nggak bisa? Nggak bisa. Itu ingkar aja. Galu ya Rasulullah fama ta'muruna. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat bertanya, kalau kami sudah mengalami masa-masa seperti itu, apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Fokus kepada kewajiban yang kalian punya. Fokus. Apa kewajiban kalian? Kewajiban kalian, salat kalian, zakat kalian, puasa kalian, haji kalian, iman kalian kepada Allah, mengajak kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ingkar kepada orang yang melakukan kejahatan, melarang orang untuk melakukan kejahatan. Itu adalah haknya kalian. Lakukan hal tersebut. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Minta sama Allah supaya dipermudah. Dua hal. Yang pertama adalah apa? Doa, tawakal kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar. Lakukan sesuatu. Hak kewajiban kalian. Jangan fokus, kan dia harusnya begini. Enggak. Kan saya harusnya begini. Rubah kata-kata itu. Kan dia sebagai pemimpin harus begini. Enggak, rubah. Kan saya sebagai rakyat harusnya begini. Kan saya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang pada masa beliau, ya Ali, zaman Abu Bakar, zaman Umar, tidak ada sama sekali pecah belah antara umat sama sekali. Beliau begitu bagus sekali memimpin umat. Kenapa kok zaman antum ini kok malah banyak perpecahan? Apa kata Sayyidina Ali? Abu Bakar, Umar kalau punya masalah nanyanya sama ana dan beberapa orang yang seperti ana. Zaman ana sekarang, ana mau nanya sama orang-orang yang seperti ente kan? Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mengatakan apa? Di antara doa yang diistiqamahkan Sayyidina Umar setiap malam apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, min mushkilatil umur allati laysa fiha Ali. Ya Allah, saya berdoa berlindung kepadamu ya Allah dari masalah-masalah yang sulit yang di situ nggak ada Ali. Artinya apa? Kalau ada Ali mau sesulit apa nggak apa-apa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari satu muskilah, satu masalah yang di situ nggak ada Ali bin Abi Thalib. Zainal Ali ditanya sama sebagian pemimpinnya, menteri-menteri yang ada pada saat, kok kita zaman sekarang ini susah jadi orang benar kayak zaman Abu Bakar. Apa kata Zainal Ali? Abu Bakar, Umar kalau punya masalah nanya sama saya, masalahnya kelar urusannya. Saya nanyanya sama kalian-kalian ini, makanya tambah runyam urusannya. Tambah jadi masalah. Hadis 52, 53 sama saja, tidak ada beda, hampir sama.
Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudhair anna rajulan min al-ansar ya Rasulullah ala tasta'milni kama ista'malta fulanan. Ada seorang Usaid rajul min al-ansar. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kok dia disuruh jadi wakilmu ya Rasulullah sementara saya enggak ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Innakum satalqauna ba'di athara. Fasbiru hatta talqauni 'ala al-haud." Ini hadis ini harus kita jadikan pegangan. Sabar. Sabar dengan keadaan sekarang sampai kita bakalan berjumpa dengan Rasulullah di telaganya. Sabar. Harus sabar. Sabar dengan apa yang berlalu dengan kita sekarang ini sampai kita berjumpa. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita bakalan adukan semua sama Rasulullah. Si fulan bin fulan begini, si fulan bin fulan menzalimi kita, si fulan bin fulan melakukan ini, si fulan. Kata Rasulullah, "Fasbiru hatta talqauni fil haud." Sabar dulu ya, paling lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Habis itu kalian berjumpa dengan saya di haud, kalian adukan bersama saya. Rasulullah SAW. Usaid bi dhammil hamzah wa Hudhair bi ha muhmalah. Muhmalah itu berbeda dengan mu'jamah. Mu'jamah itu ada titik. Kalau muhmalah itu enggak ada titik. Orang Arab dulu begitu. Kalau nulis ya, jadi kalau antum baca kitab klasik Abudi, main di sana. Kalau kitab-kitab klasik kan enggak ada titik, enggak ada. Zaman dulu enggak ada. Hudhair tulisannya gimana? Bot nggak ada titik. Husair dibaca hasir totonya. Ya, Hudhair padahal nama orang Hudhair, jadinya apa? Hasir, tiker. Ya, orang nggak tahu. Makanya Hudhair setelah itu ada tulisan apa? Ya, atau Hudhair biha muhmalah madmumah wa dha mu'jamah. Dha mu'jamah itu maksudnya apa? Ada titiknya. Dha mu'jamah maksudnya ada titik. Kalau shad muhmalah. Kalau muhmalah berarti apa? Dibacanya Husair. Hudhair ha muhmalah berarti apa? Hudhair. Kalau tulisannya ha mu'jamah madmumah berarti kalau maftuhah berarti apa bacanya? Mu'jamah khu. Berarti apa? Hudhair. Jadi pokoknya gitu, mu'jamah berarti ada titiknya. Kalau dibilang maftuhah atau مضمومة. فهمتم؟ والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ya, beliau di beberapa safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjumpa dengan musuh, Rasulullah tunggu sampai apa? Sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Rasulullah tuh enggak mau perang. Rasulullah tuh enggak mau perang. Tapi kalau dilawan, Rasulullah yang paling melawan. Kalau ditantang, Rasulullah SAW paling maju. Tapi kalau asal usul Rasulullah enggak mau. Cari coba. Enggak ada Rasulullah SAW menyerang duluan, enggak ada. Dari peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan semuanya Rasulullah SAW diserang. Kecuali sudah fatah. Fatah itu apa? Artinya daerahnya sudah aman. Emang udah daerah kekuasaan. Setelah Makkah Rasulullah memang sudah menguasai. Ya, fatah Taif, Tabuk. Ya. Dan misalnya Rasulullah SAW sudah menguasai daerah tersebut. Fatah Khaybar juga. Kata Rasulullah SAW nunggu sampai matahari sudah tenggelam. Kalau enggak, Rasulullah SAW tunggu, enggak langsung nyerang begitu. Siapa tahu mereka menyerahkan diri kemudian taubat. Itu lebih baik dibanding perang. Orang perang itu pasti bakalan ada kerugian. Menang kalah pasti ada kerugiannya. Oh, tapi kan kita dapat harta. Anak kita meninggal, keluarga kita ada yang meninggal. Itu kalau menang pasti ada kerugian. Maka Rasulullah SAW ini perlu digarisbawahi. Anna Rasulullah SAW fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syams. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tunggu dulu nih. Kalau ada kemungkinan suluh. Ya. Qama fihi faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-adu. Kata Rasulullah bilang apa? Hai manusia, jangan berharap perang. Jangan pernah berharap untuk perang. Jangan berbangga. Wah, saya mau perang. Jangan berharap untuk perang. Was'alullaha al-afiyah, minta afiyah sama Allah. Kita memang ya mungkin berusaha untuk menjadi orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kita meninggal, anak kita nggak ada yang ngedidik, siapa? Kita doang masuk surga. Enak masuk surga ngeliatin anak masuk neraka. Ya, jadi lebih baiknya apa?
Jangan pernah berharap, tapi minta sama Allah. Was'alullah al-afiyah. Ya Allah, berikanlah afiyah. Afiyah itu karena afiyah itu bukan sehat saja. Afiyah fi kulli syai. Rasulullah SAW katakan, salullah al-afiyah. Minta sama Allah al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau memang udah enggak bisa, mau enggak mau harus berperang, fasbiru, sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa sungguhnya ya surga itu berada di bawah apa? Di bawah bayangannya apa? Pedang-pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilul kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran dan menjalankan apa? Sihab, awan. Wa hazimul ahzab, dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkan semua musuh-musuh Islam. Kalahkan semua musuh-musuh Islam, wansurna alaihim, dan jadikanlah kami orang yang menang di atas mereka. InsyaAllah doa dari Rasulullah SAW menjadi ini di akhir majlis ini sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira kepada kita juga. InsyaAllah kita dimenangkan oleh Allah di dalam setiap perjuangan kita ya di dunia, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan, tafadhol.